Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini saya kembali ingin mengulas game antara Carlsen dan calon penantangnya Ian Nepomniachtchi. Game yang saya ulas ini saat mereka kali pertama bertemu kawan, saat mereka masih bocah cilik, bertemu di kejuaraan catur junior Eropa tahun 2002. Saat itu Carlsen masih belum genap 12 tahun. Dan Ian Nepo berusia 12 tahun 3 bulan, sama-sama kelahiran tahun 1990 kawan. Pada saat itu, Ian Nepomniachtchi sudah mempunyai elo standar 2306, Magnus Carlsen 2214 kawan. Dan di event itu, Ian Nepomniachtchi keluar sebagai juaranya. Dan mereka bertemu di babak kelima dan kita langsung ke atas papan. Namun sebelum saya lanjut ke permainan kawan, saya ucapkan terima kasih kepada salah seorang pecinta catur dan pemerhati catur Indonesia asal Pasuruan, Bapak Rusdi Wianto. Karena beliau membeli 2 kaos catur pada admin yang kemudian akan diberikan kepada bukan salah satu kawan, tapi salah 2 akun yang berkomentar di video Dingliren kemarin sore. Oleh karena itu kawan, saya sangat mengapresiasi sekali atas dukungan dari Bapak Rusdi ini. Semoga kebaikan dari Bapak Rusdi ini bisa menjadi berkah bagi yang menerimanya. Oke, kita kembali ke permainan, kita kembali ke laptop. Di sini Ian Nepo pegang putih bermain dengan pion E4, Carlsen membalas dengan kuda F6, bermain dengan pembukaan early king defense, pion E5, kuda D5, kuda F3, pion D6, dan pion D4. Ini adalah variasi main lain kawan. Pion D pukul pion E5 dipukul balik menggunakan kuda. Selanjutnya pion G6, gajah C4, pion C6 memperkuat posisi kuda. Dan kalian coba perhatikan dengan struktur pion seperti ini mirip dalam struktur pion Caro-Kann defense, di mana tadi pion D bertukar dengan pion E putih. Dan pada posisi ini Ian Nepo melanjutkan pengembangan kuda C3 menantang kuda hitam kawan. Apabila kalian di sini pegang hitam, terburu-buru untuk menukarkan kuda pukul kuda C3, kalian akan kena skakmat 1 langkah kawan. Carlsen pun melanjutkan gajah E6 terlebih dahulu untuk membackup kudanya. Di sini Ian Nepo melakukan rokade. Dan sekali lagi kawan, jika kalian masih terburu-buru pukul kuda putih C3 ini, ancamannya juga cukup serius. Gajah akan pukul gajah. Jika kalian melanjutkan pukul menteri putih, ancamannya adalah ancaman skakmat. Jika pada posisi ini, pion hitam pukul gajah ini kawan, selanjutnya menteri putih akan bergerak ke peta F3 terlebih dahulu memberikan ancaman skakmat. Setelah menteri hitam pukul pion D4 untuk membuka ruang bagi pergerakan rajanya, menteri bergerak ke F7 skak. Setelah raja bergerak, barulah pion B pukul kuda di C3. Di langkah berikutnya, gajah siap bergerak mungkin ke peta F4 setelah menteri hitam pukul kuda di E5 ini. Dan di langkah berikutnya, beteng pun siap beraksi kawan. Setelah mungkin menteri ke F5, beteng D1 skak ditutup oleh kuda, beteng pukul kuda skak dipukul balik oleh raja hitam, dan beteng satunya bergerak ke lajur pusat. Bila tidak ingin terjadi skakmat harus ditutup oleh menteri kawan. Beteng pukul menteri, saya rasa di sini variasinya tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kita kembali ke permainan aslinya. Pada posisi ini saat Ian Nepo melakukan rokade pendek, Carlsen melanjutkan pengembangan kudanya ke D7 dan Ian Nepo membalas dengan langkah menteri ke F3. Jelas memberikan tekanan bagi pion yang ada di peta F7 ini. Di sini Carlsen melanjutkan dengan langkah gajah G7. Ancamannya masih tetap sama kawan pada posisi ini. Apabila hitam pukul kuda di C3 ini, ancamannya adalah ancaman skakmat. Oleh karena itulah dari tadi Carlsen tidak berani untuk pukul kuda putih yang ada di peta C3 ini. Dia hanya melanjutkan pengembangan gajah G7 persiapan rokade pendek. Beteng putih bergeser ke E1, Carlsen rokade, dan Ian Nepo melanjutkan menteri ke G3. Memperkuat posisi kuda di peta E5, barulah sekarang Carlsen melakukan pertukaran, tapi kali ini kuda di E5 dipukul balik oleh pion, barulah sekarang kuda pukul kuda di C3. Juga membuka akses bagi gajah untuk menyerang gajah putih di peta C4 ini kawan. Apa yang harus dilakukan oleh putih pada posisi ini kawan? Putih mempunyai beberapa pilihan. Pukul kuda menggunakan menteri atau menggunakan pion atau melakukan pukulan terhadap gajah terlebih dahulu. Mana yang lebih baik kawan? Tentu jika putih memilih langkah pion pukul kuda terlebih dahulu, selain pionnya akan bertumpuk, nantinya hitam akan mendapatkan gajahnya yang ada di peta C4 ini.
Atau bila pada posisi ini putih memilih langkah gajah pukul gajah terlebih dahulu, berniat ingin merusak struktur pion, maka balasan hitam adalah kuda akan lompat ke petak E2 kawan untuk menggarpu menteri dan mendapatkan menteri di langkah berikutnya. Tapi jika beteng putih ini pukul kuda, maka ancamannya adalah ancaman skakmat dan skakmat. Pada posisi ini kawan, posisi memaksa menteri putih untuk pukul kuda yang ada di petak C3 untuk memperkuat gajahnya juga di petak C4. Dan Carlsen melanjutkan pertukaran gajah dipukul balik oleh menteri. Carlsen menawarkan pertukaran kembali, yaitu menteri di petak pusat. Tantangan ditolak, Ian Nepo memilih menarik mundur menterinya ke E2. Apabila pada posisi ini tadi pertukaran diterima oleh putih, maka akan menjadi keuntungan bagi hitam kawan. Dengan struktur pion seperti ini, nanti pion yang ada di lajur D ini bisa mendapatkan dukungan dari pion E kawan. Selanjutnya lajur yang semi terbuka bisa dimanfaatkan oleh beteng F dan diikuti dengan pion-pion di sayap menteri ini bisa didorong maju ke depan. Tapi memang seperti yang kalian lihat pada posisi ini engine mengatakan kedudukan masih satu level atau seimbang. Tapi tentu dengan struktur pion seperti ini tidak akan memberikan kenyamanan bagi putih. Mungkin karena itulah kawan, Ian Nepo pada posisi seperti ini tadi menolak pertukaran menteri di petak pusat ini. Menarik mundur ke E2 dan selanjutnya beteng A bergeser ke D8 untuk mendapatkan kontrol penuh di lajur D yang sudah terbuka. Ian Nepo mengembangkan gajah ke G5 menyerang pion E7 dilindungi oleh menteri. Menteri putih ke E3 menyerang pion H7 diantisipasi dengan pion B6. Selanjutnya Ian Nepo memainkan pion A4-nya. Ini bermaksud kawan mungkin memberikan jalan bagi beteng ataupun juga menghindari serangan dari menteri hitam ini kawan agar betengnya bisa menantang beteng hitam di lajur D. Oleh karena itulah dia memainkan pion A4-nya ini agar nanti juga rencananya bisa menantang beteng hitam di lajur D ini. Tapi sepertinya putih tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menantang di lajur D kawan karena Carlsen memainkan betengnya naik ke D5, memberikan pressure lebih bagi pion di E5, di backup oleh gajah di F4. Sekarang menteri F5 memberikan pressure bagi gajah juga pion yang ada di petak C2 ini. Diantisipasi oleh Ian Nepo dengan menteri ke E4 menutup ancaman terhadap pionnya juga menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, menteri ke D7 masih mendapatkan kontrol penuh di petak D1 ini. Ian Nepo membalas dengan pion C3 mengontrol petak D4 agar beteng ini tidak mengancam menterinya kawan. Dibalas dengan langkah beteng ke D8. Dengan susunan baterai seperti ini kawan, hitam sudah mendapatkan kontrol penuh di lajur D ini. Dan Ian Nepo membalas dengan langkah pion H3. Membuka ruang pergerakan raja kawan, ini bermaksud agar dia tidak mempunyai masalah di baris belakangnya nanti. Carlsen melanjutkan dengan pion E6, menteri putih ke E2, mungkin mulai bergerak ke lajur atau petak-petak terang ini kawan, menusuk ke petak A6 atau nanti mengepin beteng yang ada di petak C4. Diantisipasi dengan langkah beteng ke D3, menutup diagonal petak terang bagi menteri putih bergerak ke sayap menteri. Sekarang pion A5. Ian Nepo berencana mengeluarkan betengnya lewat lajur A dengan membuka lajur A ini. Tantangan ditolak, pion didorong maju ke B5. Sekarang pion A6. Agar pion hitam ini tidak didorong maju sehingga hitam tidak mempunyai struktur yang kuat di sayap menteri. Dibalas Carlsen dengan pion C5, menteri ke E4, dan menteri hitam ke D5 menghadang pergerakan menteri agar tidak bergerak ke sayap menteri. Kali ini diterima oleh Ian Nepo, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya beteng putih naik ke A5, memberikan ancaman bagi pion B5 diantisipasi dengan mendorong pion C4. Raja putih mulai bergerak ke F1, sekarang pion E6. Gajah ke E3 menyerang pion yang ada di petak A7 kawan, yang merupakan pion lemah, yang merupakan pion menggantung. Di backup oleh beteng di D7, sekarang gajah ke D4 berkoneksi dengan kedua pionnya kawan. Dan struktur pion dan gajah seperti ini cukup kuat, bahkan sangat kuat, kecuali nanti ada pertukaran perwira di sini. Selanjutnya Carlsen memainkan gajah F8, beteng bergeser ke B1. Rencananya mendorong pion kawan untuk membuka lajur B nantinya. Di sini gajah ke E7, pion B3 menantang pion hitam. Carlsen menolaknya dan di sini Carlsen bermain dengan gajah D8 menyerang beteng. Beteng turun ke A2. Dan coba perhatikan kawan, walaupun struktur bangunan beteng di lajur D ini cukup solid,
Tapi beteng pun juga tidak mempunyai lajur-lajur yang terbuka. Sudah ditutup semua oleh Ian Nepo di petak pusat ini. Beteng yang ada di petak D5 ini bergeser pun tidak akan berani, ataupun mundur pun tidak akan berani. Begitu juga jika melakukan gerakan yang lain kawan, Ian Nepo siap membuka lajur B dengan pion B pukul pion C4 ini, dan akan memberikan jalan bagi betengnya nanti, mungkin ke petak B8 atau ke petak B7. Di sini akhirnya Carlsen mungkin kehilangan kesabaran kawan atau tidak mempunyai langkah terbaik lainnya. Dia melakukan pertukaran beteng pukul gajah D4 dipukul balik. Di sini Carlsen tidak langsung pukul balik kawan, memainkan pion C3-nya, membuat pion bebas di lajur C. Dan seperti tadi, Ian Nepo menghadang pergerakan pion B hitam dengan mendorong pionnya maju ke B4. Dan Carlsen membalas dengan langkah gajah G5. Mungkin ingin membackup pionnya kawan nanti bergerak ke peta D2 ini. Ian Nepo menggeser beteng B ke D1, membackup pionnya. Beteng hitam bergerak ke C7, persiapan mendorong pionnya maju ke depan, dihadang oleh beteng di C2. Gajah hitam ke E7 menyerang pion, di sini pion didorong maju ke D5. Kali ini Ian Nepo ingin membuka lajur D kawan, apabila tantangan diterima dipukul balik oleh beteng putih nantinya. Tapi Carlsen lebih memilih langkah gajah pukul pion B4, sekaligus untuk menghindari garbuan dari pion putih ini. Ian Nepo tidak pukul pion di peta E6 kawan, mendorong pionnya maju ke D6, membuat pion bebas di lajur D, beteng mundur ke D8, dan beteng putih bergerak ke B1. Di sini di langkah ke-41, Magnus Carlsen menyerah. Memang sulit kawan menandingi kekuatan dua beteng dalam permainan endgame seperti ini. Di langkah berikutnya setelah gajah ini bergerak, putih mendapatkan pion yang ada di petak B5. Mungkin gajah akan ke A5 jika dilanjutkan game ini. Beteng pukul pion, gajah ke petak B6 untuk menghadang pergerakan beteng yang ingin maju ke depan. Raja putih mulai mendekati pion hitam. Gajah ke D4 menyerang pion, dilindungi oleh pion F4. Raja hitam mulai bergerak, raja putih juga bergerak. Gajah mundur kembali menghindari ancaman, dan di sini kawan, putih bisa pukul pion yang ada di petak C3. Jika tidak ingin terjadi pertukaran, mungkin beteng akan bergeser ke D8. Pada posisi ini, beteng putih bisa melakukan pertukaran beteng pukul gajah. Ini bermaksud memberikan jalan bagi pion di lajur A. Selanjutnya, pion A7, dan mungkin hitam melakukan pergerakan dengan pion di sayap raja. Pion pukul, raja maju, beteng bisa ke C7 untuk memberikan backup bagi pion D7 nanti. Diikuti pion promosi dan beteng maju, dan pion yang ada di lajur D ini bisa promosi menteri. Mungkin seperti ini kawan nanti jadinya. Raja bergerak ke D4 melindungi pion terlebih dahulu. Setelah raja hitam mungkin bergerak, pion bisa promosi di lajur A. Jika dipukul oleh beteng hitam, beteng putih bisa maju ke C8 melindungi pionnya untuk promosi, dan pion pun bisa promosi. Sampai di sini saya tidak akan melanjutkan langkah-langkahnya lagi kawan. Sudah jelas terlihat putih akan tetap menang. Itulah kawan kali pertamanya Ian Nepomniachtchi dan Magnus Carlsen bertemu di kejuaraan catur Eropa Junior tahun 2002 yang lalu. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di sore ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.